Rabu pagi, 1 Oktober 2025. Kota Tangerang perlahan terbangun di bawah langit yang cerah, menyambut hari yang tak biasa. Di setiap sudut kota, semangat kebangsaan terasa mengalir lebih kuat dari biasanya, seolah-olah udara pagi membawa pesan penting bagi seluruh warganya. Udara Tangerang terasa berbeda. Hari kesaktian Pancasila telah tiba, mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa. Di jalanan, bendera merah putih berkibar gagah, dan masyarakat mengenakan atribut merah putih dengan penuh kebanggaan. Ada getaran harapan dan kebersamaan yang menyelimuti kota ini. Di kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, sebuah peristiwa bersejarah tengah berlangsung. Sebanyak 58 mantan anggota negara Islam Indonesia yang pernah memilih jalan berbeda, kini duduk rapi di aula, bersiap mengucapkan ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka datang dengan hati yang penuh pertimbangan, membawa harapan baru untuk masa depan. Mereka memilih momen sakral ini sebagai titik balik dalam hidup mereka. Dengan suara lantang dan mata berkaca-kaca, mereka menegaskan bahwa Pancasila mampu merangkul kembali anak-anak bangsa yang pernah menjauh. Setiap kata ikrar yang terucap menjadi simbol pengakuan dan penerimaan, bukan hanya bagi mereka sendiri, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan. Suasana di Aula MUI penuh haru dan harapan. Bukan sekadar seremoni, tapi perayaan kembalinya kesadaran dan persatuan. Tangis haru, pelukan hangat, dan jabat tangan erat menjadi saksi bahwa bangsa ini selalu memberi ruang bagi perubahan dan pengampunan. Di tengah keramaian, terasa getaran persatuan yang tulus, seolah-olah seluruh bangsa ikut merayakan momen ini. Peristiwa ini membuktikan bahwa dialog dan pendekatan kemanusiaan mampu merajut kembali persatuan yang sempat terkoyak. Melalui diskusi, saling mendengar, dan saling memahami, luka lama perlahan sembuh. Inilah kekuatan bangsa Indonesia, kemampuan untuk memaafkan, merangkul, dan membangun kembali kepercayaan di antara sesama anak bangsa. 58 individu ini kini menjadi simbol harapan bahwa radikalisme bisa dipatahkan dengan pencerahan, pendidikan, dan cinta tanah air. Mereka berdiri bersama, mengangkat bendera kecil sebagai tanda komitmen baru, siap menjadi bagian dari solusi dan perubahan positif di masyarakat. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa masa lalu kelam bisa diubah menjadi masa depan yang penuh cahaya. Hari itu, dari gedung sederhana di Tangerang, cahaya rekonsiliasi memancar ke seluruh negeri. Sinar pagi yang masuk ke aula seolah membawa pesan damai, menandai awal baru bagi mereka yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Momen ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa perubahan selalu mungkin selama ada niat dan kesempatan. Pesannya jelas. Pintu taubat kebangsaan selalu terbuka, dan Ibu Pertiwi siap memeluk siapapun yang ingin kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan berkontribusi bagi negeri. Dari Tangerang, kita belajar bahwa persatuan dan rekonsiliasi adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Siapa mereka? 58 mantan anggota NII faksi MIT dari berbagai usia dan latar belakang di Tangerang. Mereka pernah terjerat janji utopis, hidup dalam kerahasiaan dan konflik batin, terpisah dari keluarga dan masyarakat. Keputusan pulang lahir dari perenungan panjang, dialog, dan pencerahan, bukan proses instan. Proses deradikalisasi yang difasilitasi aparat, tokoh agama, dan Yayasan Prasana Bumi Pertiwi menjadi jembatan pulang. Mereka datang sebagai manusia yang berani mengakui kesalahan dan memilih kembali ke pangkuan bangsa. Aula MUI Tangerang menjadi saksi peristiwa haru rekonsiliasi nasional dalam skala mikro. Para peserta duduk rapi, mengenakan pakaian sederhana, menatap ke depan dengan harapan baru. Setiap tarikan napas membawa beban masa lalu, setiap hembusan napas menandai lembaran baru. Air mata haru mengalir, bukan karena sedih, tapi lega dan syukur atas kesempatan kembali. Kehadiran tokoh agama, aparat, dan masyarakat menegaskan ini urusan kita bersama sebagai bangsa. Dukungan moral dan penerimaan tanpa stigma jadi pesan kuat bangsa ini besar karena mampu memaafkan. MUI hari itu mengajarkan pentingnya pengampunan dan kesempatan kedua. Inilah puncak dari sebuah perjalanan panjang, sebuah momen bersejarah yang menjadi saksi pembacaan deklarasi penting. Di tengah suasana yang penuh haru dan harapan, para peserta berkumpul di atas panggung, membawa semangat baru untuk menata masa depan. Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol dari keberanian dan tekad untuk berubah, meninggalkan masa lalu yang kelam,
dan menatap masa depan yang lebih cerah bersama bangsa. Ustadz Mukhlis berdiri tegak mewakili bimbel 8 peserta, membacakan ikrar dengan suara bergetar, penuh emosi dan keyakinan. Setiap kata yang terucap mencerminkan pergulatan batin dan keberanian untuk mengambil langkah besar. Di hadapan para saksi, ia menjadi suara bagi mereka yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami, mantan anggota NII, dengan sadar dan tanpa paksaan, hari ini menyatakan, suara itu menggema, menandai awal dari babak baru dalam hidup mereka. Kata-kata tersebut bukan hanya janji, tapi juga pengakuan atas perjalanan panjang yang telah mereka tempuh, serta tekad untuk memperbaiki diri dan berkontribusi bagi bangsa. Dengan penuh keyakinan, mereka melepas bayat, menolak ajaran NII faksi MIT, dan berikrar setia pada NKRI, Pancasila, serta UUD 45. Tindakan ini adalah bentuk penegasan identitas dan komitmen mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka memilih untuk berdiri bersama rakyat, membangun masa depan yang damai dan bersatu. Suara mereka menggema serempak, menjadi koor pertobatan dan manifesto pembebasan diri dari belenggu masa lalu. Setiap teriakan adalah simbol keberanian, harapan, dan keinginan untuk diterima kembali di tengah masyarakat. Mereka menyatukan suara, menegaskan tekad untuk memulai lembaran baru. Ini bukan sekadar kata-kata yang diucapkan di atas panggung, melainkan proklamasi pribadi yang lahir dari hati terdalam. Setiap peserta membawa kisah dan luka masing-masing, namun hari ini mereka bersatu dalam satu tujuan, kembali ke rumah besar Indonesia, merangkul identitas sebagai anak bangsa. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, mereka akhirnya memilih satu jalan, satu bendera, dan satu negara. Langkah mereka hari ini adalah bukti nyata bahwa perubahan selalu mungkin, dan bahwa pintu persatuan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Deklarasi ini menandai kembalinya bimbel 8 anak bangsa ke pelukan Ibu Pertiwi. Dengan penuh haru, mereka disambut kembali, membuktikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua, tempat di mana setiap anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berkontribusi dan membangun masa depan bersama. Setelah deklarasi, prosesi simbolis dimulai. Satu persatu, mereka menandatangani surat pernyataan kesetiaan di hadapan pejabat dan tokoh agama. Setiap tanda tangan adalah garis tegas memisahkan masa lalu dan masa depan. Puncaknya mencium bendera merah putih, tindakan yang dulu dianggap tabu, kini jadi simbol cinta tanah air. Ciuman itu menandai penyesalan, kerinduan, dan nasionalisme yang terlahir kembali. Melalui tinta dan ciuman, perjalanan pulang mereka resmi dan simbolis selesai. Kini, mereka siap mengibarkan merah putih di hati mereka. Negara hadir nyata menyambut mereka bukan sebagai musuh, tapi warga yang perlu dibimbing. Densus 8 dan Pemkot Tangerang menegaskan pendekatan humanis dan empati lebih efektif dari kekerasan. Kombes Dani Arifianto dari Densus 8 menyampaikan apresiasi dan harapan ini awal baru dalam bingkai NKRI. Wali Kota Tangerang Sakrudin menegaskan komitmen mendampingi reintegrasi sosial dan ekonomi. Jangan merasa sendiri, pemerintah dan masyarakat ada bersama kalian, ujarnya. Negara hadir tak hanya saat penindakan, tapi juga pemulihan dan pemberdayaan. Sambutan hangat ini bukti Indonesia adalah rumah yang siap memaafkan dan membangun masa depan bersama. Asep Muhargono, mantan aktivis NII dan pendiri Prabu, hadir memberi pencerahan. Ia membongkar narasi sesat Islam dan Pancasila tidak bertentangan. Pancasila bukan tagut. Sila pertama adalah ruh seluruh sila, selaras dengan ajaran Islam, tegasnya. Ia menekankan cinta tanah air bagian dari iman, mengingatkan sejarah ulama dan pejuang Muslim. Mencintai Indonesia adalah wujud keimanan, menjaga keutuhannya adalah amanah. Asep bicara dari pengalaman, jadi cermin dan penawar racun ideologi bagi para peserta. Pesannya, menjadi Muslim taat dan nasionalis setia adalah dua sisi koin yang sama. Acara ditutup doa bersama, dipimpin dua ulama karismatik Tangerang. Doa memohon ampunan, keteguhan hati, dan perlindungan bagi 8 peserta dan seluruh bangsa. Ya Allah, satukan hati kami, jauhkan dari paham yang merusak persatuan, panjat ulama dengan suara bergetar. Doa ini refleksi harapan dan kekhawatiran para ulama atas masa depan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa adalah urusan spiritual dan moral. Para ulama punya tanggung jawab membimbing umat dalam ibadah dan bernegara. Doa bersama jadi segel penutup, membungkus ikrar dan harapan agar langkah baru mereka diberkahi.
Peristiwa di MUI Tangerang bukan sekadar berita yang berlalu begitu saja, melainkan sebuah pesan harapan dan refleksi mendalam untuk seluruh bangsa Indonesia. Di balik headline dan sorotan media, ada kisah tentang perubahan, keberanian, dan kesempatan kedua yang patut kita renungkan bersama. Ini adalah momen penting yang mengingatkan kita bahwa setiap individu, betapapun kelam masa lalunya, tetap memiliki peluang untuk kembali dan berkontribusi bagi negeri tercinta. Kembalinya 58 mantan anggota NII bukan hanya sekadar angka, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, harapan, dan juga ujian. Mereka harus menghadapi proses reintegrasi yang tidak mudah, menembus tembok stigma dan prasangka yang mungkin masih melekat di masyarakat. Namun langkah mereka adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa pintu pengampunan serta penerimaan selalu terbuka bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Disinilah peran kita sebagai masyarakat diuji. Dialog terbuka, pencerahan, dan jaminan masa depan yang lebih baik jauh lebih ampuh daripada kekerasan atau pengucilan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang aman, di mana setiap orang bisa belajar dari masa lalu dan tumbuh bersama. Melalui diskusi lintas agama, budaya, dan generasi, kita memperkuat fondasi kebangsaan yang inklusif dan toleran. Upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88, Prabu, dan pemerintah daerah adalah contoh nyata kolaborasi yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan. Mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun jembatan kemanusiaan, memberikan pendampingan, dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Inisiatif ini membuktikan bahwa keamanan dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Harapan terbesar kita adalah agar kisah ini menjadi inspirasi bagi mereka yang masih ragu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah ini membuka mata kita semua bahwa jalan pulang selalu ada, asalkan ada niat dan keberanian untuk melangkah. Semangat kebersamaan dan saling mendukung adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Menjaga Indonesia adalah kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Merawat Pancasila sebagai nilai hidup bukan sekadar slogan, adalah tugas kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari generasi tua hingga muda, kita harus terus menanamkan semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kisah 58 jiwa di Tangerang menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah perbedaan, kita tetap disatukan oleh cinta tanah air. Tidak ada perbedaan yang tidak bisa dijembatani jika kita mau saling memahami dan menghargai. Kebersamaan dan solidaritas adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Dengan cinta dan semangat persatuan itulah, kita membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersatu. Mari terus jaga harapan, rawat persatuan, dan wujudkan Indonesia yang damai untuk generasi mendatang.